Punya pemimpin sakit jiwa, bangpok, stres. Yang dibabatnya hutan Indonesia, terjadinya banjir bandang dan longsor, dan banyak yang korban jiwa. Rakyat Indonesia butuh bantuan. Yang dapat bantuannya negara Brazil, dapat dana penghijauan 16 triliun. Yang keracunan MBG-nya rakyat Indonesia tuh para pelajar-pelajar, yang dapat penghargaannya marah kepala MBG-nya sakit jiwa. Yang dijajahnya negara Palestina, yang dapat perlindungannya negara Israel, dapat dana juga lagi 17 triliun. Sakit jiwa lu pemimpin. Yang dirampok, yang dibegal, yang diperkosa adalah korban, yang dapat perlindungannya malah perampok dan pemerkosanya. Stres pemimpin sakit jiwa. Ya guys, sepertinya memang sebagian rakyat atau yang biasa kita sebut sebagai netizen semakin berani terhadap Pak Prabowo. Seperti yang ada di video barusan, saya kira ini benar-benar semakin meyakinkan kita bahwa apa yang menjadi kepemimpinan Pak Prabowo betul-betul sangat buruk, sehingga membuat rakyat muak dengan apa yang menjadi kelakuannya. Nah, terbukti Pak Prabowo hampir setiap harinya jadi bahan olok-olokan, mendapatkan komentar-komentar yang sangat keras dari rakyat. Ini sangat miris dan bisa disebut kepemimpinan Pak Prabowo lebih buruk dari Pak Mulyono, lebih buruk dari sebelumnya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita lanjut ke video berikutnya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi komentar keras atau beragam komentar dari netizen untuk Pak Prabowo. Presiden Indonesia yang menjadikan rakyat musuhnya dia. Baru kali ini sepanjang sejarah masyarakat dianggap musuh sama seorang presiden. Di mana ini letaknya kewarasannya? Di mana kewarasannya? Kita yang mengkritik dibilang ante-ante asing, didanai asing. Saya kepingin dong didanai asing. Saya minta dong didanai asing, kan lumayan. Saya ngeritik, bersuara keras demi masyarakat Indonesia lebih sejahtera, lebih ini dibilang dibiayai asing. Aku minta dong, mana asing? Aku pengen asing membiayai saya. Saya kepingin dia biaya asing deh, enggak apa-apa. Yang penting rakyat Indonesia sejahtera. Tidak apa-apa aku dibiayai asing, yang penting rakyat Indonesia sejahtera. Orang bersuara dibilangin Prabowo, dibilangin dibiayai sama orang asing. Terus gimana kehidupanmu yang menjual data-data kita ke asing? Aku nanya nih, setiap rakyat yang bersuara dibilang ante-ante asing, ante-ante asing. Lu seolah-olah lu rakyat itu adalah musuh bebuyutan lu. Jangan-jangan lu tuh dendam sama rakyat karena lu berapa kali gagal jadi presiden. Aku nanya nih sama Prabowo ini. Itu di pemikiran saya selama ini, lu begitu membenci rakyat Indonesia. Karena kamu berapa kali gagal. Setiap orang yang mengkritik dibilang ante-ante asing. Lu berurusan sama ante-ante asing. Lu berurusan sama orang-orang asing. Di sekitar lu sekarang ini orang-orang asing yang bercokol di kehidupan lu. Lu memimpin sekarang berurusan sama orang-orang asing. Jadi rakyat yang bersuara dibilang biayain asing. Intelijen yang mana? Saya mempunyai intelijen yang bisa melaporkan. Intelijen lu itu yang penting Bapak senang. Yang penting kamu senang. Kalau kamu bilang, oh tidak ada yang biayai, kamu kan marah. Saya kepingin nih, tidak apa-apa aku dibiayai asing. Yang penting Indonesia itu makmur. Itu di pemikiran saya. Selawaras. Pak Presiden. Saya dapat laporan baru berapa hari juga dari berapa kabupaten
berapa kepala daerah, mereka katakan mereka sekarang yakin manfaat dari MBG. A few moments later. Ya sudahlah, saya katakan SPPG itu tutup aja. Ngapain? Ngapain? Udah tutup aja, ngapain sih? Bukan saya yang ngomong, Pak. Kang Deddy yang ngomong. Kalau Presiden Prabowo celaka, ya kita yang berduka gitu. Bukan karena Presiden Prabowo meninggal, bukan gitu, tapi presidennya Gibran selanjutnya. Ini kan mau ngapain negeri ini? Dan ya kita harus berkaca kepada apa yang sudah dilakukan oleh Trump berkali-kali sebelumnya, bahwa Trump ini sangat suka sekali memainkan negara-negara lain gitu. Dia suka sekali ngerecokin atau mengganti rezim. Satunya diculik lah, satunya dirudal lah gitu ya. Itu yang terjadi kepada Venezuela, diculik tuh. Jadi jangan sampai ke Indonesia itu kemudian coba diubah hanya dengan diajak untuk ke Iran. Yang kalau kemudian terjadi kecelakaan, wow, Amerika nggak tanggung jawab dan mereka merasa punya alasan untuk menyerang Iran, dan kemudian Indonesia juga disuruh nyerang Iran. Itu kan bisa aja gitu, diprovokasi seperti itu kan bisa terjadi gitu, sehingga Iran kemudian jadi kayak dapat musuh baru. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Trump sejak lama gitu. Ya, makanya kan ya pangkalan militernya ada di Arab, di Qatar, di Kuwait gitu ya. Itulah mereka gitu. Itulah Amerika. Yang nanti kalau misalkan terjadi perang darat, paling Arab itu yang disuruh kirim pasukan gitu. Kita kan juga sudah sama diperlakukan seperti itu. Di Board of Peace itu kan disuruh kirim 8.000 pasukan dari 20.000 pasukan yang dijanjikan oleh pihak Indonesia. Itu kan ya sebuah perjanjian-perjanjian atau keinginan Trump yang dia pengen perang gitu ya, tapi orang lain yang disuruh maju. Kayak teman kalian itu gitu, pengen apa tapi pakai duit kamu dulu ya. Jadi ya nggak ada sedikit pun sebab atau faktor yang bisa membuat kita percaya kepada Trump. Dia itu bikin Board of Peace dan beberapa hari setelahnya melancarkan serangan. Di mana peace-nya? Ya kalau Indonesia kemudian terjadi masalah juga, terjadi pergantian rezim yang tidak lazim, ya Trump jadi kayak diuntungkan. Dia bisa ngapain aja gitu. Dia melakukan setting-setting kepada negara-negara yang kaya minyak, yang punya sumber daya alam, yang pengen dia kuasai kan. Ya orangnya emang gila. Greenland mau diambil lah, Venezuela presidennya diculik gitu kan. Itu di Iran dia dibom sama dia gitu. Jadi jangan sampai Indonesia bisa percaya dengan Trump. Ya termasuk Presiden Prabowo yang terutama gitu, karena di hari-hari seperti ini kita nggak tahu tuh ada komunikasi yang seperti apa. Tapi kalau informasinya Indonesia mau bersama dengan Pakistan untuk datang ke Iran, itu pasti demi kepentingan Board of Peace, karena keduanya sama-sama negara Board of Peace. Yang menyerang juga Board of Peace, yang mau mendamaikan juga Board of Peace. Ngapain sih Pak Prabowo percaya gitu? Jadi ya saya bukan mendukung Presiden Prabowo, dan saya juga nggak suka dengan kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo, tapi kalau presidennya Gibran, kayaknya kita lebih celaka. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.